Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Tentu dalam kehidupan kita diwarnai dengan begitu banyak pengalaman dalam hidup kita. Ada pernah mungkin kita mengalami satu titik di mana kita merasa sombong, merasa angkuh, dan merasa bisa, merasa mampu sendirian. Bahkan seringkali kita menganggap orang lain itu tidak berguna, menganggap orang lain itu remeh, menganggap orang lain itu tidak punya potensi, dan seterusnya. Kita pernah ada mungkin dalam fase-fase seperti itu. Itu namanya keangkuhan hidup, itu namanya kesombongan. Dan bagaimana sikap-sikap seperti itu tentunya tidak perlu kita kembangkan lagi, tidak perlu kita tambah-tambahkan lagi. Kita stop, berhenti, saudaraku. Walaupun mungkin secara manusia ada sesuatu dapat kita sombongkan. Mungkin kita punya banyak tabungan, kita punya banyak harta, kita punya banyak jabatan, kita mungkin punya banyak titel, kita punya mobil mewah dan seterusnya. Saya melihat juga ada banyak orang-orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tapi sekali lagi semuanya itu adalah berkat Tuhan. Harus kita kelola, harus kita pergunakan untuk kesenangan Tuhan, ya, bukan malah sebaliknya. Apa yang Alkitab katakan mengenai hal demikian? Amsal pasal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat, ya. Kita berkata bahwa keangkuhan hidup itu, kesombongan hidup itu, dan semua hal yang sejenis dengan itu akan menimbulkan sebuah pertengkaran. Karena pertengkaran dimulai karena kita punya egois yang kita kembangkan dalam hidup kita. Ada keangkuhan kehidupan yang sulit sekali kita menerima masukan, sulit sekali kita mungkin menerima teguran, sulit sekali mungkin kita merasa bahwa kita perlu orang lain. Itu keangkuhan kehidupan, saudara. Dan hal demikian bisa saja menjadi sebuah titik di mana mulai percekcokan terjadi, mulai pertengkaran terjadi, mulai saling menyalahkan, sikut menyikut dan seterusnya. Dimulai dari sana, di mana sebuah keangkuhan itu mulai bertumbuh. Tapi buat kita yang mendengarkan, ya, nasihat, kita akan mempunyai hikmat Tuhan. Tentu nasihat di sini adalah dari sumbernya yang benar, yaitu firman Tuhan. Kita akan mendapatkan hikmat, kita akan mendapatkan sebuah pengertian yang baik dari kebenaran firman itu. Penting buat kita selalu membaca firman, selalu merenungkan firman, dan kita belajar untuk melakukan dengan tekun, melakukan dengan setia segala firman Tuhan itu. Dan itu akan membawa kehidupan kita lebih lagi untuk menggali segala kebenaran itu, sehingga semakin hari kita semua nyata sebuah kehidupan yang di dalamnya kita dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Sahabat-sahabat saya, penting buat kita mengerti bahwa segala sesuatu dari Tuhan itu bukan hanya berhenti di sebuah pengetahuan saja, tapi perlu kita lanjutkan dalam kehidupan kita, yang bagaimana orang bisa melihat kebaikan Tuhan, orang bisa melihat kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi saksi Kristus melalui semua aspek hidup kita. Tutur kata, perbuatan, sikap, tingkah laku, dan semuanya harusnya terrefleksi lewat kehidupan setiap kita. Mari mulai hari ini kita berkata kepada Tuhan bahwa kita akan membuang segala keangkuhan. Lalu dalam diri kita punya hati yang baik, punya hati yang dipenuhi dengan kebajikan, dipenuhi dengan kemurahan. Karena hikmat Tuhan itu menguasai kehidupan kita, sampai benar-benar kehidupan Kristus itu nyata dalam hidup kita hari lepas hari. Saya berdoa supaya setiap kita yang bisa mendengarkan firman setiap hari, ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang mulai bertambah-tambah dalam hidup kita. Tentu hikmat Tuhan, kebajikan Tuhan, bahkan karunia-karunia Tuhan itu semakin nyata bagi semua kita. Tuhan menolong kita setiap waktu, saudaraku, supaya kita tetap bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu menguatkan kami semua, meneguhkan kami semua, supaya kami tetap, ya Tuhan, tinggal dalam firman-Mu, tinggal dalam kebenaran-Mu. Kami suka mendengarkan nasihat dari firman-Mu, sehingga ada hikmat Tuhan, ada marifat Tuhan yang bekerja dalam diri kami semua. Terima kasih buat hari ini, bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Dalam berkat nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.